harusnya kendala-kendala gitu harusnya ya. nyusuin itu nggak lecet. Harusnya tidak lecet ya, Dok. Nggak lecet, nggak Oke. nyeri. Harusnya nyusuin itu bahagia ibunya. Harusnya bahagia Iya, ibunya ya. bahagia, Betul, dan betul. dengan ibunya yang bahagia asinya akan lancar gitu. kuncinya Kalau ibunya itu. kesakitan pasti nanti akan mengganggu proses menyusui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, ketemu lagi di podcast Sehat Milik Semua. Nah, Sobat Sehat, Alhamdulillah hari ini bertepatan dengan Pekan Menyusui Sedunia. Kita nanti akan coba bahas-bahas nih mengenai tentang manfaat menyusui dan bagaimana persiapannya. Sobat Sehat, menyusui merupakan proses yang alami, tetapi kadang ibu-ibu di masa menyusui muncul tuh masalah-masalah menyusuinya. Nah, apa sih yang harus kita siapkan untuk proses nanti saat kelahiran? Seringkali saran dari banyak orang itu malah membingungkan dari ibu yang sedang menyusui. Nah, episode kali ini juga bertepatan dengan Pekan Menyusui, yaitu menyusui untuk awal kehidupan yang berkelanjutan, perkuat dukungan, wujudkan generasi sehat. Dan hari ini di tengah-tengah kita sudah hadir super volunteer dari LKC Dompet Duafa. Beliau ini sudah bergabung sejak tahun 2012 dan saat itu beliau langsung menggagas program Sahabat Bayi yang fokus untuk masalah menyusui ataupun ibu-ibu yang sedang menyusui. Dan tentu saja waktu itu beliau sangat concern untuk kebencanaan. Dan selamat datang Dr. Hani. Beliau adalah Dr. Hani Purnamasari, spesialis anak. Dan beliau ini saat ini sebagai konsultas atau konselor menyusui di beberapa rumah sakit. Dan insya Allah nih kita akan ada launching layanan menyusui atau layanan konseling menyusui, dan beliau sebagai relawan kami insya Allah bersedia ya dok ya nanti ya dok ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Dok, selamat datang di acara podcast Sehat Milik Semua. Nah, Sobat Sehat, banyak nih orang yang menganggap menyusui itu naluriah sehingga tidak perlu dipersiapkan waktu saat kehamilan. Sebenarnya itu benar atau gimana dok? Ada penjelasannya nggak sih dok? Iya sih, kalau zaman dulu kan suka dibilang netein tuh gampang, nyusuin tuh gampang gitu. Tapi sebenarnya ada beberapa, kadang-kadang pada beberapa ibu suka timbul kesulitan-kesulitan atau masalah-masalah. Jadi memang dianjurkan dipersiapkan Mbak, gitu. Jadi kalau dari WHO itu ada namanya dianjurkan sejak dari masa hamil itu sudah terpapar untuk info-info menyusuin. Jadi nanti apabila si ibu itu mengalami masalah pada saat menyusui, pada saat bayinya sudah lahir, itu ibu paling nggak sudah tahu bagaimana cara mengantisipasinya, ya. Jadi kalau kita ke klinik laktasi, itu ada namanya istilahnya ANC laktasi. Jadi pada saat biasanya kan ANC itu ANC kehamilan ya, periksa kehamilan. Nah pada saat ANC kehamilan itu juga harus diperiksa juga kesiapan ibu untuk menyusui bayinya. Biasanya minimal dikerjakan 1-2 kali pada saat kehamilan. Itu ada di kontak 7 kontak menyusui untuk mendukung keberhasilan menyusui. Biasanya dikerjakan pada saat mulai usia kehamilan di atas 27-28 minggu. Masuk ke semester 2 ke 3 itu. Semester 2 dan 3 ya dok. Gitu. Nah, memang masih banyak sih ibu-ibu yang merasa ya tadi dok, kayaknya ini kan menyusui sesuatu yang gampang aja gitu ya. Terus kita melahirkan nanti bisalah menyusui. Nah tadi kan ternyata perlu persiapan di namanya ANC laktasi ya dok. Kalau kita biasanya sebut ANC kehamilan ya dok ya. Ini ANC laktasi di trimester 2. Minimal di trimester 2 dan 3. Tapi kalau misalnya ini 1 kali deh gitu. Minimal 1 kali dok. Oke.
Nah, ini bagaimana ya dok supaya kita bisa ngajak nih, biasanya ibu hamil nih pada belum aware ya tentang kita tuh harus siap nih loh kayak gitu. Apa sih yang harus kita giatkan ya dok sebenarnya nih kalau untuk ibu-ibu hamil ini? Ya biasanya sih kita sosialisasikan. Jadi kita infokan ya kalau kita ketemu ibu hamil. Nah, biasanya ibu hamil itu kan datang ke vaskes-vaskes kesehatan. Nah, biasanya kita bisa ajak tuh vaskes-vaskes yang ada di situ untuk juga mengingatkan ibu untuk mampir ke klinik laktasi untuk konseling. Apa sih kenapa penting ANC laktasi itu? Karena biasanya ibu-ibu hamil itu yang mengganggu masalah menyusui itu biasanya suka karena putingnya itu loh. Kadang-kadang suka ada yang nggak ada putingnya atau putingnya masuk ke dalam, kebalik dan segala macam, itu kan nanti mengganggu proses nyusu. Nah itu di ANC laktasi kita bisa siapkan Mbak. Gitu. Kalau di ANC laktasi itu kan nggak boleh ditarik-tarik putingnya karena nanti takut bayinya malah jadi lahir. Jadi biasanya kita kenalkan ada alat buat, jadi kayak ada alat silikon begini, itu nanti bisa dipasang di payudara ibu, dipasangkan di payudara ibu. Itu biasanya nanti kita pada saat ANC laktasi kita periksa puting ibu bagaimana kondisi puting ibunya. Kalau memang perlu kita pasangkan alat ini, gitu. Kemudian kita sounding juga ke ibunya, masalah-masalah apa yang biasanya terjadi. Biasanya kita ajarin kan, terutama untuk ibu-ibu yang baru. Nah itu kan jangankan pegang gendong bayi ya, kadang-kadang nggak pernah tuh. Nah itu biasanya kita ajarkan pakai boneka, bagaimana caranya menggendong, bagaimana nanti memposisikan bayinya pada saat nyusuin. Itu kita kenalkan pada saat ANC laktasi. Dan info-info yang lain, kondisi-kondisi yang mungkin akan mempengaruhi nanti proses nyusu, misalnya tali lidah pendek atau kondisi-kondisi yang lain. Jadi di ANC laktasi itu ternyata si ibu hamil ini punya akan mendapatkan banyak informasi ya dok. Seperti tadi itu mungkin akan dicek lagi ya dok payudaranya seperti itu kan ya dok. Jadi diperiksa apakah nanti. Dia nanti akan boleh dibilang ini antisipasi nih kalau ada masalah menyusui ini seperti apa ya dok ya. Jadi nanti ibunya nggak terkejut, nggak stres duluan. Panik tuh ya dok ya. Iya, nggak panik. Lahir repot itu. Terus peran nakes ternyata ini penting banget untuk menginformasikan ke ibu hamil nih ya, kalau misalnya masalah-masalah menyusui yang mungkin bisa terjadi pada saat nanti kelahiran gitu ya dok ya. Jadi menginfokan ke ibu. Betul, ibunya itu udah diinfoin nih, kita nih ada layanan ANC laktasi yang nanti bisa mungkin bekal menjadi ke depan ya dok ya, bekal buat si ibu hamil. Terutama anak-anak yang pertama ya Mbak, biasanya itu ibu-ibu pertama, anak pertama itu yang masih belum ada bekal sama sekali biasanya. Belum ada bekal, belum ada pengalaman. Terus lahiran pertama itu yang menjadi perlu banget ibu-ibu yang mempersiapkan untuk kelahiran ataupun menjelang kelahiran dari tadi ya dok ya, mempersiapkan ANC laktasi. Nah teman-teman atau sobat sehat, kita coba tanya lagi, apakah seringkali kita mendengar istilah inisiasi menyusu dini ya dok ya? Oh iya. Itu kenapa sih 1 jam pertama itu harus dilakukan gitu dok? Oh iya, saya lupa Mbak, itu soal IMD itu juga salah satu yang kita sounding, kita sampaikan ke ibu pada saat jadi kita ingatkan ke ibu-ibu, ini ada proses namanya IMD. Ibu berhak untuk minta dilakukan IMD. Nanti berhak berarti. Iya, nanti bisa sounding ke tenaga nakes yang membantu melahirkan untuk dilakukan IMD. Kenapa IMD itu sangat perlu? Karena IMD itu mendasari bayi untuk belajar proses nyusu kemudian. Gitu. Jadi biasanya kalau bayi-bayi yang di IMD itu untuk belajar nyusunya dia menjadi jauh lebih mudah. Karena kita sudah kenalkan ke payudara ibu sedini mungkin gitu. Kemudian kenapa dilakukan 1 jam pertama? Karena pada 1 jam pertama itu adalah masa di mana bayi itu biasanya kalau bayi baru lahir itu dia akan banyak tidur. Nah pada 1 jam pertama itu 1 jam bayi aktif.
makanya kita harus segera taruh di di dada ibu supaya dia, biasanya kalau bayi ditaruh di dada ibu, dia akan merangkak mencari payudara, mencari puting, dan dia akan belajar menghisap. Itu menjadi dasar memori bayinya untuk nanti belajar neteknya gitu. Insya Allah akan lebih lancar kalau IMD itu dikerjakan. Berapa lama dikerjakan? Biasanya dikerjakan selama 1 jam setelah bayi lahir gitu. Dan biasanya dikerjakan itu pada setiap bayi yang lahir, kecuali misalnya ada masalah pada bayinya lahirnya nggak nangis, bayinya biru, nah itu mungkin perlu diobservasi dulu. Tapi kalau enggak, langsung aja begitu lahir dibersihkan sedikit, kemudian ditaruh di dada ibu gitu. Meskipun itu proses bayinya lahirnya secara normal maupun secara operasi sesar, itu dua-duanya tetap bisa dikerjakan IMD ya. Oke. Jadi mungkin kalau digarisin ya dok ya, IMD itu ibu berhak meminta ke nakes ataupun vaskes yang nantinya untuk proses kelahiran ya nanti ya dok ya. Yeah. Berarti itu haknya ibu nih ya untuk meminta dilakukan IMD begitu ya dok ya. Berarti harus nyari dong dok vaskes yang mungkin bisa nih melakukan IMD, atau memang udah ada ketetapan tuh? Harusnya sih dikerjakan di semua vaskes sudah ya, karena itu sudah disosialisasikan sejak lama. Cuman ya itu kadang-kadang kan ada yang masih merasa mungkin tidak perlu gitu. Jadi kalau vaskes yang pro menyusui biasanya sudah otomatis akan mengerjakan. Kuncinya cari vaskes yang pro menyusui gitu ya dok. Mungkin sebelum lahiran nanya dulu, dan kalau itu ada gak sih dok informasinya juga ya? Tentunya tiba-tiba kita nggak tanya aja nanti. Ya makanya itu sampaikan ke supaya lebih pasti, kita sampaikan tuh ke ke nakes yang akan membantu melahirkannya. Kalau saya mau di IMD bisa nggak ya gitu. Nanti kan kita bisa nilai dari situ apakah akan mendukung atau tidak ya Mbak ya. Betul. Kayaknya harus tuh ya ibu-ibu yang lagi persiapan kelahiran cari vaskes yang tadi mendukung menyusui. Kalau itu biasanya ramah ibu dan anak, ramah ibu dan bayi ya dok yang nggak salah ya, atau beda ya baby friendly ya. Baby friendly. Jadi ini Mbak, karena si IMD itu kan merangsang hormon menyusui juga Mbak, makanya harus dikerjakan. Iya. Jadi memang ada keberlanjutannya tuh ya, IMD, terus si bayi juga nanti akan secara naluriah mencari puting si ibu gitu ya dok ya. Dan itu adalah proses yang penting, golden momennya si bayi mendapatkan nutrisi yang terbaik ya dok, berupa ASI tadi ya dok ya. Masya Allah. Ya sobat sehat, banyak ibu juga ngeluhin nih dok, putingnya lecet saat nyusuin ya maafnya. Itu kenapa ya dok ya? Apakah karena si ASINya itu belum lancar, ASINya sedikit, jadi si bayinya tuh nyari-nyari putihnya terus jadi lecet, bukan jadi ngeri ya buat ibu-ibu yang sedang menyusui itu pertama kali. Harusnya sih kalau neteinnya bagus, bayinya nyusu bagus, itu nggak akan lecet puting ibunya. Nah, makanya kalau misalnya di ANC di awal itu kan kita juga ajarin ibunya bagaimana posisi dan pelekatan. Nah, posisi itu adalah bagaimana posisi bayi terhadap badan ibu. Jadi bayi itu kan harus ngadep ke ibunya, ya. Jadi si puting ibu itu harus ada di depan mulutnya bayi. Jadi kayak kita minum, kan gelasnya di sini ya Mbak ya. Jadi nggak boleh tuh bayinya netek cuman begini. Jadi badannya ke sana, kepalanya doang. Jadi harus menghadap ke ibunya posisinya. Tuh sama kalau kita minum gelasnya di sini, enak nggak nih nelannya? Pasti kan nggak enak. Jadi bayi tuh gelasnya tuh puting ibu. Jadi dia harus menghadap kepada darah ibu. Nempel. Kalau perlu perutnya ibu ketemu perut bayi, terus badannya tersangga semua, karena kan bayi itu belum bisa menyangga kepala biasanya. Ini harus tersangga semua badannya, gitu. Ini posisi kita ajarkan posisinya bagaimana. Terus posisi itu nggak harus, kalau ibu-ibu itu biasanya enaknya posisinya begini. Tapi sebenarnya posisi menyusui itu ada macam-macam. Bisa kita ajarkan posisi yang gendongnya seperti ini. Yang kita gendongnya begini, atau bisa juga kita gunakan posisi yang seperti ini, kita ajarkan.
tapi jarang Gitu. tuh. Ya, biasanya tuh ibu-ibu nyamannya posisinya Iya, seperti ini. oh, oke. Gitu. Jadi kita kenalkan posisi menyusui. Nah, pelekatan ada satu lagi pelekatan yang penting. Pelekatan itu bagaimana mulut bayi mengambil puting ibu. Jadi sebenarnya tuh bukan cuma di putingnya aja yang perlu, tapi semuanya harus masuk di dalam mulut bayi. Yang hitam-hitam ini areola ini namanya. Itu harus masuk. Bayinya harus buka mulut lebar. Jadi sudut bibirnya bayi itu harus terbuka lebar lebih dari 120 derajat. Kemudian masuk dalam-dalam, bukan hanya di puting. Biasanya yang bikin lecet itu karena putingnya saja yang ada di mulut bayi, nggak sampai di areola. Jadi ibunya kesakitan. Nanti mungkin bisa dicoba tuh kalau misalnya ada ibu yang masih menyusui, kita coba perah. Perah itu kalau kita tekan di sini, di putingnya, sama tekannya di belakang. Itu biasanya pancaran ASINYA beda. Oh, oke. Kalau misalnya kita cuma pencet di sini, adanya ibunya kesakitan, ASINYA nggak keluar. Tapi kalau kita agak ke belakang ini, baru ASINYA akan memancar deras. Jadi mulut bayi pun letaknya harus di sini, bukan di puting ibu. Nah, kalau misalnya lecet itu biasanya karena dia putingnya yang ke tekan-tekan sama gusi bayi, gitu. Gitu. Jadi posisi sama pelekatan itu untuk yang benar untuk menghindarkan adanya puting lecet, gitu. Sih. Jadi memang harusnya dilihat lagi nih ya posisi tadi ya, posisi bayinya dia seperti apa, terus yang paling penting juga pelekatannya dia bagaimana si mulut bayi bisa mendapatkan yang bagian hitamnya itu ya dok ya. Kalau misalnya posisinya nggak benar nih Mbak, itu misalnya bayinya begini, itu posisi yang nggak benar ini akan mengganggu pelekatan. Jadi posisi harus benar, baru nanti pelekatan akan benar. Gitu. Makanya kita harus ajarin dua-duanya ini. Posisi dulu, baru pelekatan dibetulin. Jadi posisi dulu ya dok ya, jangan kita fokusnya di pelekatan mulu, tapi posisinya nggak benar ya sama aja ya dok. Karena posisi yang nggak benar itu nanti juga menyebabkan pelekatannya nggak benar. Gitu. Benar-benar ya. Jadi kita harus Ada juga tuh masalah. Kalau misalnya posisinya udah benar, pelekatannya benar, tapi kok tetap lecet. Nah, itu harus dievaluasi lagi. Mungkin itu kita bisa minta bantuan konselor menyusui ya. Mungkin bisa datang tuh. Nanti kan di LKC ada ya Mbak ya? insya Allah ada. Nanti bisa datang ke LKC, minta dipastikan sama konselornya, dilihat, dinilai apakah posisi sama pelekatannya sudah benar. Karena ada beberapa kasus yang posisinya udah benar, tapi pelekatannya nggak pernah benar. Akhirnya ibunya lecet berkepanjangan. Itu ada juga kasus seperti itu. Biasanya itu karena tali lidah bayinya yang pendek atau ada masalah di organ mulutnya bayi. Itu harus kita nilai. Gitu. Baik, berarti tadi kalau kuncinya itu adalah pertama posisi, kita memposisikannya yang sudah benar, terus pelekatannya, nah pelekatan juga harus benar. Tapi pas perjalanannya kok masih lecet-lecet juga, kita observasi lagi berarti itu udah cari lagi tuh permasalahannya apa ya. Jadi ternyata masih banyak ya. Karena harusnya kendala-kendala gitu harusnya ya. nyusuin itu nggak lecet. Harusnya tidak lecet ya dok. Nggak lecet, nggak nyeri. Harusnya nyusuin itu bahagia ibunya. Harusnya bahagia Iya. ibunya. Ya. Bahagia dan dengan ibunya yang bahagia ASINYA akan lancar gitu. Kalau ibunya kesakitan pasti nanti akan mengganggu proses menyusui. Udah ketakutan duluan ya dok ya, berarti kalau yang Iya. dia udah rasa sakit gitu ya. Wah, Ada jadi loh trauma gitu ibunya ya. ngerasa ini monster dok yang ada di depan saya. Pernah ada kasus seperti Iya, itu. Jadi kan padahal kan bayinya lucu ya. Iya. Tapi si ibunya udah ketakutan duluan gitu ya. Iya. Masya Allah, sobat sehat, ternyata memang kendala-kendala menyusui itu di belakang lagi ada ya dok. Jadi ada tadi kalau posisi perkataan udah dibetulin, ternyata ada juga tuh kalau masih ada rasa sakit, ada kendala lain yang mungkin ya inilah pentingnya ibu menyusui itu sering-seringlah ngobrol sama konselor menyusui gitu kali ya dok ya, atau datang atau kita akses layanan untuk konseling menyusuinya. Nah sahabat sehat, tadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ini menjadi bekal buat ibu hamil untuk bekal menjelang kelahirannya, insya Allah bisa dipahami ya
tadi dari penjelasan Dokter Hani, Masya Allah ternyata memang banyak sekali yang kalau kita gali tuh kendalanya ternyata nggak cuma satu. Terus kayak kalau rumus satu kali satu sama dengan satu, nggak gitu juga ya dok. Ternyata masih banyak sekali solusi ya yang bisa ditawarkan oleh konselor menyusui. Nah, sobat sehat, tak terasa episode podcast Sehat Milik Semua hari ini sudah membahas banyak tentang kendala-kendala menyusui, dan insya Allah di podcast selanjutnya kita banyak juga akan menggali beberapa tips dan juga kendala yang mungkin dihadapi oleh ibu yang sedang menyusui. Baik, saya rasa cukup sekian ya dok ya. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini, dan terima kasih juga sobat sehat. Tetap saksikan podcast Sehat Milik Semua. Bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.